Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah hukum yang terutama. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 dan di dalam ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan ini kita melihat bahwa Yesus mau menjelaskan kepada orang-orang Farisi yang sedang mempersoalkan tentang hukum mana sebenarnya yang menjadi hukum terutama dan apa sebetulnya inti dari seluruh hukum ini. Yesus berkata kepada mereka, "Kalau kamu mau tahu apa sebenarnya inti dari semua hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi jika kita lihat ada 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa yang terdapat di dalam Keluaran 20, 4 hukum pertama adalah hukum yang berhubungan antara manusia dengan Allah, tetapi masuk pada hukum yang kelima sampai 10 adalah hukum yang berhubungan antara kita dan sesama kita. Dari sini kita belajar mengapa Yesus memisahkan sebagian hukum dan menjadikannya sebagai hukum yang utama. Kita akan melihat ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah kasih harus menjadi dasar tindakan orang percaya. Artinya kalau kita melayani hanya karena kita mau mengejar berkat, berarti kita tidak melayani dengan tulus. Betul, mungkin kita tidak berzina secara perbuatan, tetapi mungkin saja kita berzina dalam pikiran. Mungkin kita tidak berbuat dosa hanya karena takut ketahuan orang lain. Itu berarti kita tidak mengerjakan sesuatu yang baik karena kita tidak berbuat sesuatu bukan karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi hanya karena takut kepada sesuatu. Kasih harus menjadi dasar tindakan orang percaya. Artinya jika kasih yang menjadi dasar, jika kasih yang menggerakkan kita untuk melakukan kehendak Allah, maka apapun akan kita lakukan dengan hati yang tulus. Kita rela berkorban, dan kalau dasarnya kasih, maka Tuhan akan menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, kasih adalah kekuatan yang memampukan orang percaya. Artinya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa lemah, kita bisa jatuh. Tetapi kalau kasih yang menjadi dasar kita, maka kasih adalah kekuatan. Kasih adalah power. Kasih adalah mesin penggerak yang memampukan kita untuk bertindak. Waktu kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita buat supaya lewat hidup kita banyak orang yang diberkati. Jika kasih menjadi dorongan, kasih menjadi kekuatan, kasih menjadi power, kasih menjadi mesin penggerak, maka kita akan mampu melakukan banyak hal karena kasih yang memampukan dan menguatkan kita. Dan yang ketiga, kasih akan mendatangkan sukacita dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan dengan kasih, pasti akan selalu membawa kita hidup dalam sukacita. Yesus berkata, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dengan lain kata, ayat ini mau menjelaskan bahwa apapun yang kita buat bagi Tuhan, jika itu tidak berdasarkan kasih, maka itu hanya akan menjadi ambisi atau hanya sekedar mau menjadi kesenangan pribadi saja. Mungkin kita melayani dengan dasar motivasi supaya orang mengenal siapa kita dan supaya orang kagum.
Tetapi waktu kita bekerjakan segala sesuatunya dengan kasih, dan kasih itu yang menjadi dasar segala tindakan orang percaya, maka kita akan rela berkorban, daging kita siap disalibkan sehingga kita siap berjalan dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja menolak kita, tetapi orang tidak bisa menolak kasih yang memancar keluar lewat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus selalu ingat bahwa dasar tindakan kita adalah kasih. Yang menggerakkan kita harus kasih, dan kita jalani hidup ini dengan kasih. Maka sukacita Tuhan akan mengalir senantiasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami pentingnya kami memiliki dasar hukum yang utama dalam hidup kami, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Karena itu ajar kami Tuhan, hari ini kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami boleh dasari dengan kasih kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, lewat hidup kami banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.